Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bertemu kembali dengan saya, Elvi Yandita Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen, yang saat ini bekerja di SMP Negeri 2 Bejagoan, Kabupaten Kebumen. Pada hari ini, Kamis 3 Oktober, yang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Guru Cantik, yang bernama Ibu Anita Nur Apriliana SPDI. Halo Ibu Anita. Halo. Bagaimana kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya Bu ya, walaupun siang-siang ya. Okay. Ya, jadi beliau Ibu Anita merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Bejagoan yang saat ini mengampu kelas berapa saja nih Bu Anita? Kelas 7, 8, dan 9. Oke, berarti semua jenjang diajar oleh Ibu ya? Okay. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya berkesempatan untuk mengobrol dengan Bu Anita. Jadi siang hari ini kita akan mengobrol tentang kegiatan sebelum observasi ini Bu. Jadi kita akan mengobrol terkait kegiatan atau persiapan saat besok kita akan melakukan observasi di kelas ya. Jadi di obrolan kita saat ini di pra observasi ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama Bu Anita nih Bu. Bagaimana tentang kesiapan Bu Anita untuk besok, kan rencananya akan saya lakukan supervisi ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal terkait besok rencana supervisi saat Bu Anita mengajar di kelas. Untuk tujuan pembelajarannya besok yang akan Ibu laksanakan pembelajaran di kelas apa nih Bu? Di kelas 8E. Di kelas 8E. Untuk pembelajarannya atau materinya apa Bu Anita? Untuk materinya iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, dengan tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran yang akan besok saya pakai yaitu tujuan pembelajaran di sini siswa mampu menghubungkan isi pokok-pokok kandungan kitab-kitab Allah dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan tujuannya nanti siswa harapannya itu setelah pembelajaran akan memahami terkait isi pokok kandungan dari kitab-kitab Allah Ibu ya. Dikaitkan dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari anak-anak tersebut ya. Ini tujuan yang sungguh luar biasa. Apabila ini dapat tercapai dan anak-anak bisa memahaminya, insya Allah di dalam kehidupan sehari-hari anak akan memiliki arahan atau memiliki apa Ibu namanya? Pedoman gitu, betul. Ini untuk tujuannya gitu. Terus untuk area pengembangannya Bu, besok rencana yang untuk dilaksanakan pembelajarannya itu Bu Anita menginginkan area pengembangan yang ingin dicapai di bagian mana Bu? Untuk yang pertama saya menginginkan area pengembangannya yaitu di pengetahuannya, Ya. Dan sosial emosionalnya. Oh, di sini. Di bagian pengetahuan ada sosial emosionalnya juga. Ya. Di sini juga dari misalkan anak-anak itu di dalam berdoa, di dalam mengikuti pembelajaran, apakah sudah mencerminkan dari spiritual tersebut untuk siswa tersebut ya. Untuk keduanya yaitu keterampilan. Di sini saya mengambil tentang di aktivitas siswanya, dan LKPD-nya di LKPD. Jadi untuk area pengembangan yang ingin dicapai besok berarti saya fokuskan di pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Untuk pengetahuan terkait dengan pengetahuan siswa tadi terkait isi pokok-pokok dan ada pencerminan atau integrasi dari PSE gitu, pembelajaran sosial emosionalnya, termasuk dengan aspek-aspek spiritual nih Bu ya. Terus untuk keterampilan terkait aktivitas siswa, memangnya selama ini aktivitas siswa yang sudah ada di kelas Bu Anita seperti apa Bu? Untuk aktivitas siswa di sini terkadang anak-anak itu masih kayak malas gitu loh, malas untuk pembelajaran. Ada beberapa siswa yang dia cuma ikut-ikutan saja, cuma nggak fokus, jadi malas gitulah, kelihatan malas untuk mengerjakan tugas, malas untuk mendengarkan, dia hanya bermain sendiri dan mungkin malah tiduran.
Oh, ada yang tiduran juga tuh. Nggih. Ini untuk aktivitasnya. Jadi Bu Anita di sini kepengen meningkatkan aktivitas siswa biar lebih aktif dalam pembelajaran, Ibu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, memiliki tanggung jawab yang baik terhadap pembelajaran juga, nggih, dan LKPD ya, nggih. Terus ini Bu, untuk tadi kan Bu Anita menyampaikan terkait aktivitas siswa yang masih pasif lah, nggih, masih kurang. Pasif. Terus untuk strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok ini seperti apa, Bu? Mungkin dari model pembelajarannya yang akan Bu Anita besok gunakan, menggunakan model apa, kemudian dari metodenya, atau dari model pembelajarannya apa, dan medianya mungkin kira-kira yang bisa meningkatkan aktivitas siswa agar aktivitas siswa di kelas terlihat aktif dan ada rasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pembelajaran. Gimana, Bu? Untuk pembelajarannya, model pembelajarannya saya menginginkan ya, sebenarnya menginginkan model pembelajaran yang bisa menstimulus keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sehingga nanti apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian untuk strateginya, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dari kemampuan awal siswa yang sudah dilakukan. Kemudian untuk modelnya saya memilih Jigsaw karena di sini nanti ada komponen untuk kelompok ahli dan kelompok asal. Nanti biar belajar untuk bertanggung jawab juga di sini untuk kelompok ahli. Kemudian untuk kelompok asal bagaimana tanggung jawabnya sebagai kelompok untuk menerima informasi dari kelompok ahli. Untuk metodenya di sini saya menggunakan diskusi, tanya jawab, kemudian ceramah juga ya di sini. Kemudian untuk medianya saya menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran. Ini sudah kompleks sekali ya, Bu ya. Jadi strateginya nanti akan menggunakan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, nggih. Ini dari kemampuan awal siswa, Ibu ya. Jadi di awal Ibu akan melaksanakan diagnostik awal dulu nih untuk melihat kemampuan awal siswa. Mudah-mudahan nanti dari kemampuan awal yang sudah diketahui bisa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya gitu. Kemudian tadi betul pemilihan model pembelajaran Bu Anita Jigsaw. Ada kelompok ahli dan kelompok asal. Ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi aktif siswa gitu dan ada rasa tanggung jawab ya. Mudah-mudahan ini besok bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga anak-anak juga terlihat antusias, memiliki aktivitas yang aktif yang bagus dalam pembelajaran, serta ada tanggung jawab dari anak, tidak lagi anak tidur-tiduran saat pembelajaran gitu. Kemudian untuk strateginya tadi, terus metodenya Ibu ya. Metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Mungkin ada yang lain yang bisa. Tadi kan ada kelompok ahli, kelompok asal juga. Mungkin ada metode lain yang bisa melatih anak untuk tanggung jawab, kemudian meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa juga. Selain tadi ada diskusi, tanya jawab, kemudian ceramah. Mungkin ada metode lain yang bisa diterapkan untuk di pembelajaran besok untuk mengaktifkan siswa lagi. Iya, untuk mengaktifkan siswa. Mungkin tadi kan ada kelompok ahli, otomatis untuk menularkan ke kelompok asal kan berarti butuh suatu metode. Ada metode lain yang bisa digunakan. Kalau untuk ini sih saya mencoba untuk ini ya, Jigsaw ini. Nanti dari kelompok ahli itu pertama mendiskusikan apa yang ada di dalam didiskusikan tersebut. Nanti kan ada pengelompokan dari masalah yang akan dibahas atau didiskusikan oleh kelompok ahli. Kemudian nanti kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal. Di sini menyampaikan ke kelompok asal apa yang sudah didapat dari kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini di sini diibaratkan seperti universitas itulah. Kelompok ahli itu kayak sekolah di universitas, kemudian menularkan ke kelompok asal.
Nah, nanti untuk referensinya juga saya akan menyediakan perpustakaan kecil di ruang kelas ya. Nanti dari berbagai sumber akan disediakan sehingga anak-anak itu ada dibagi untuk mencari informasi di perpustakaan atau kemudian ada yang di internet dan lain sebagainya. Sehingga semuanya bisa aktif. Mudah-mudahan Bu, ini dengan strategi yang sudah Bu Anita siapkan, ada tadi kelompok ahli, kemudian belajar dulu seperti di kelompok yang lain gitu ya, setelah itu kembali lagi ke kelompok asalnya, menularkan apa yang sudah diterima dari kelompok ahli tadi, kemudian ada perpustakaan di dalam kelas nih. Ya, ini bisa menjadi gambaran buat besok pembelajaran yang akan dipraktekkan sama Bu Anita nih Bu. Mudah-mudahan dengan tujuan tadi, dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, serta di bagian meningkatkan aktivitas siswa ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai semua. Terus ini Bu, kira-kira Bu Anita besok akan melaksanakan observasi atau praktek ngajar di kelas dengan metode yang sudah disiapkan sama Bu Anita, kira-kira kapan ini Bu? Insya Allah saya ada di kelas 8E hari Senin tanggal 7 Oktober. Ini berarti ini Kamis, besok Senin ya? Itu jam keberapa Bu? Jam pertama. Jam pertama. Ini untuk PAI berapa jam? 3 jam. 3 jam, oke. Ya, insya Allah besok ya Bu ya, hari Senin besok jam 1, 2, 3 saya akan mendatangi Ibu ikut bergabung di kelas 8E. Nanti insya Allah akan saya lihat bagaimana praktik mengajarnya Bu Anita. Kemudian saya nanti fokus di area pengembangan yang pengetahuan dan keterampilannya khususnya di aktivitas siswa ya Bu ya, dan mengerjakan LKPD. Insya Allah mudah-mudahan ini semua nanti berjalan dengan baik dan apa yang dituju oleh Bu Anita bisa tercapai sehingga untuk kebaikan anak-anak bersama. Bu Anita, jadi sebelum perbincangan pra-observasi kita akhiri ya Bu ya, kira-kira dari obrolan kita tadi, dari obrolan pra-observasi sebelum besok saya supervisi di kelas Bu Anita, apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan ini Bu? Saya sih jadi dapat gambaran apa yang akan saya lakukan besok pada saat pembelajaran di kelas 8E menggunakan teknik jigsaw atau model jigsaw. Di sini saya juga jadi lebih bisa apa yang akan saya laksanakan untuk mengaktifkan siswa dengan model pembelajaran seperti jigsaw itu. Untuk yang siswa yang tidak aktif, saya menggunakan jigsaw itu jadinya insya Allah nanti bisa menjadi aktif. Ini harapan saya untuk gambaran-gambaran yang akan saya lakukan jadi lebih terencana, jadi lebih fokus dan sangat bermanfaat nantinya untuk saya. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan nanti apa yang sudah Bu Anita rencanakan dan hari ini sudah ada sedikit gambaran ya Bu ya untuk besok yang akan dilakukan seperti apa, mudah-mudahan besok terjadi atau semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita semua ya Bu ya, sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang seperti tujuan pembelajarannya dan keaktifan siswa dalam saat pembelajaran juga bisa meningkat. Amin. Ibu, terima kasih. Mungkin obrolan kita untuk pra-observasi dicukupkan dulu nih Bu. Besok kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi saat observasi kelas ya Bu Anita ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, ya demikian obrolan bersama Bu Anita Nur Apriliana, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Pejagoan terkait persiapan untuk supervisi akademik yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin 7 Oktober 2024. Dan kita akan bertemu lagi saat besok setelah dari observasi kelas, kita akan bertemu lagi nih Bu, untuk mengobrol terkait pasca observasi kelas. Kita akan melihat lagi, merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana terkait area pengembangan yang tadi Bu Anita sampaikan, ingin fokus di bagian pengetahuan dan keterampilan. Besok akan kita diskusikan bagaimana pengembangannya, apa yang sudah baik, dan apa yang masih perlu ditingkatkan lagi. Bu. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.
dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Duduk siap. Berdoa mulai. Di sekeliling kalian ada sampah atau tidak? Ya. Kalau ada sampah, silakan dulu dimasukkan ke tempat sampah. Ya. Tujuan pembelajarannya pada kali ini diharapkan kalian mampu menghubungkan isi pokok kandungan kitab-kitab Allah dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa mempelajari tentang isi pokok-pokok dari kitab-kitab Allah. Coba ibu mau tanya, kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada berapa? 4. Coba sebutkan. Al-Quran, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, betul sekali Mbak Nova ya. Kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Betul sekali. Untuk materi yang kemarin tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari ya. Dengan materi yang sama, tetapi untuk ketercapaian tujuannya berbeda ya. Untuk yang pertemuan kedua yaitu isi pokok kitab-kitab Allah. Makna iman kepada
dengan isi pokok yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah. Karena kandungan dari kitab-kitab Allah itu berbeda, walaupun pada intinya nanti ada kesamaan. Nanti kita pelajari bersama-sama. Bagi kelompok menjadi 6 kelompok ya. Nanti silakan kalian membentuk kelompok yang akan kita bagi seperti yang sudah Ibu share di grup WA ya. Tinggal kalian nanti menempatkan diri pada kelompok masing-masing. Nah, metode yang akan kita gunakan nanti yaitu metode jigsaw. Apa? Jigsaw. Kalian pernah mendengarnya? Belum. Nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Nanti akan Ibu terangkan karena nanti metode jigsaw itu ada kelompok asal dan kelompok ahli ya. Nanti di sini kalian akan belajar dari kelompok asal. Nanti kita kasih nama dengan nama negara ya. Kemudian untuk kelompok ahli, nanti kelompoknya kita kasih nama dengan universitas. Jelas? Jelas ya. Kita explaining dulu ya. Sebelah ini dua baris dengan kata dor ya. Kemudian yang dua ini dengan kata dung ya. Kita berperang bersama-sama melawan penjajah. 1, 2, 3. Yang Ibu mulai tangannya. Itulah yang mulai pertama ya. Ulang kompak. Kurang kompak ini kayaknya semangatnya masih belum menyatu ya. Semangatnya belum full ya. Nanti kalau berperang kalah ya. Ibu mulai lagi. Semangat pagi kita untuk belajar bersama. Silakan kalian bisa menempatkan diri pada kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Silakan buku paket yang ada di buku paket halaman 36 dibuka semuanya. Buku paket halaman 36. Silakan masing-masing ketua mengambil tiketnya. Diamanatkan oleh kelompok masing-masing ya.
Baca kitabnya apa, editannya yang mana, silakan. Tinggal buka buku paketnya, halaman 3 dalam persamaan tentang meyakini kitab Allah. Sudah ketemu semua? Buku paketnya, ya, buku paketnya digunakan. Kalau sudah, silakan kalian amati tentang kitab Allah. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengamati. Silakan. Silakan kalian amati bersama kalian ya. Dan siapkan pertanyaan ya. Nah, nanti kita saling bertanya. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, kelompok lain boleh menjawab. Sudah siapkan ya, silakan sudah 15 menit. Siapa di antara kalian yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, Mbak Naya dari kelompok Indonesia ya. Coba yang keras, Mbak Naya. Apakah kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah? Dari kelompok lain ada yang mau memberikan jawaban? Silakan. Ada yang tahu? Silakan mengajukan. Oh ya. Silakan. Jawab, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah beriman beriman dan ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimaninya. Ya, bagus sekali. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mas Putra, silakan. Masih bertanya, kenapa Allah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya? Mengapa Allah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya? Mungkin dari kelompok lain. Oh ya, Mbak Amel, silakan. Menjawab satu, Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Dua, melalui kitab-kitab Allah manusia dapat memahami jalan yang benar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagus sekali ya, Mbak Amel ya. Jawabannya bagus sekali. Ada yang lain dari kelompok lain? Ya, Mbak Mas Mustafa, silakan. Apa fungsi dari kitab-kitab Allah? Mbak Mustafa, ayo. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi kaum umat muslim. Bagus sekali ya, Mbak Lupa ya. Jawabannya bagus sekali. Kalian sudah mendapatkan LKPD-nya ya. Ini LKPD berupa penilaian ke kelompok ya. Jelas? Jelas atau tidak? Kalau sudah jelas, perhatikan dulu instruksi dari ibu guru. Nah, yang lain berhenti dulu. Instruksinya perhatikan dulu. Kalau kalian sudah mendapatkan LKPD ini, nah silakan kalian memutus kelompok kalian, anggota kalian menjadi duta ya, untuk menuju ke universitas belajar ya. Silakan kalian bagi tugas-tugasnya. Siapa yang mencari isi pokok kandungan dari Taurat, dari Zabur, dari Injil dan Al-Qur'an. Silakan. Nanti kalian bisa menempatkan diri langsung menuju ke universitas yang sama ya. Universitas yang sama maksudnya apa? Yang Zabur dengan yang Zabur, yang Injil dengan yang Injil, yang Al-Qur'an dengan yang Al-Qur'an. Ibu tentukan ya. Di sini Al-Qur'an, sini Injil,
Zabur, Taurat. Silakan bisa langsung menempatkan diri. Ibu sediakan perpustakaan di sana. Silakan kalau kalian memerlukan bisa cari di perpustakaan di sana ya. Oke? Oke? Siap? Siap. Silakan kalian menempatkan diri pada universitas masing-masing.
Ya, betul ya, Mas Yan. Ada yang mau menambahkan kelompok lain tentang Zabur? Kelompok lain tentang Zabur? Ada yang Mas Bagus ya, silakan Mas Bagus. Malaysia. Ya, bagus ya. Bagus, Mas Bagus ya. Untuk kita Injil, silakan. Dari negara Indonesia, saya. Ya, bagus ya, Mbak Naya ya. Silakan untuk kelompok lain, ada yang mau menambahkan dari kita Injil? Tidak ada. Kelompok lain yang pokok Al-Quran, kitab Al-Quran, siapa? Kelompok Indonesia lagi? Apa? Pokok ajaran dan isi kandungan Al-Quran yaitu tentang akidah yang merupakan keyakinan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti memasukkan Allah, malaikat dan tidak rasul. Akhlak budi yaitu berkaitan dengan penggunaan akhlak mulia. Ibadah yakni berkaitan dengan tata cara ibadah seperti salat, zakat dan lain-lain. Muamalah berkaitan dengan hubungan manusia. Tarik sejarah yaitu kisah orang-orang terdahulu. Ya, terima kasih Mbak Nova ya, jawabannya bagus sekali. Untuk selanjutnya tentang kedudukan Al-Quran. Negara mana yuk? Siapa? Ya, silakan dari negara Singapura. Lima, kedudukan Al-Quran adalah sebagai penyempurna serta revisi dari kitab-kitab sebelumnya, yang mana segala hal yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya itu ada dalam Al-Quran dan disempurnakan oleh Allah yang dapat digunakan bagi sendiri. Ya, terima kasih jawabannya
Becen, Kohen, dengan ya, yaitu perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Sebenarnya kitab-kitab Allah itu mengajarkan tentang kebaikan semua ya. Tidak ada yang berlawanan dengan kebaikan ya kan? Nah, sekarang kitab Zabur. Tadi kalian sudah mencari tentang kitab Zabur. Nah, pokok-pokok kandungan dari kitab Zabur itu terdiri dari 150 surat. Di sini kitab Zabur, perhatikan syariatnya itu meneruskan mengambil dari kitab Taurat, ya, sehingga hanya berisi tentang nasihat-nasihat, hikmah, ujian dan sanjungan kepada Allah. Jadi untuk syariatnya itu mengambil dari kitab Taurat, ya, karena sama-sama dari mana? Golongan Bani Israel. Untuk umat Bani Israel, betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. kitab Injil, ya, diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Nah, pokok ajarannya perintah kembali mengesahkan Allah. Tadi ada ya? Nah, di Zabur, di Taurat ada, di Injil ada. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu benar-benar ada dan benar. Kitab Injil juga membenarkan. Kemudian menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian akan datang Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Perhatikan di sini di kitab Injil dijelaskan kan bahwa akan ada Nabi akhir zaman, itu Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab yang beredar sekarang ini dari kitab Taurat, kitab Injil, kira-kira bagaimana? Tidak benar. Tidak benar ya? Iya. Tidak menjelaskan seperti ini, sudah berubah karena adanya tradisi dan budaya dari masyarakat apa? Nasrani. Ya. Nah, di sini kitab Injil yang sudah beredar itu sudah diubah isinya, sudah tidak sesuai dengan aslinya. Jelas? Jelas. Tetapi kalau ada yang berlainan keyakinan dengan kita apakah harus langsung memvonis bilang bahwa kitab itu tidak betul, kitab itu tidak benar? Benar nggak seperti itu? Tidak. Ya, berarti kita harus saling apa? Toleransi. Toleransi, betul sekali. Nah, ini yang terakhir adalah Al-Quran. Isi pokok ajarannya itu sangat lengkap, mencakup akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh. Kemudian ada lagi apa? Pengetahuan. Jadi sampai akhir zaman ini selalu Al-Quran selalu dijaga keasliannya, kemurniannya selalu terjaga dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti kalau kitab-kitab yang terdahulu bagaimana? Benar apa enggak? Benar, tapi Memang ada ya, memang benar kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil itu memang benar-benar ada, benar-benar ada ajarannya, ya kan? Karena
Tetapi karena sudah perkembangan zaman disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi kedudukan Al-Quran itu apa? Kedudukan Al-Quran jadi apa tadi? Dari kelompok Malaysia tadi ya, sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Quran ya. Ya, demikianlah dari yang kita pelajari tentang pokok-pokok ajaran dari kitab-kitab Allah. Sekarang tulislah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini ya. Kesimpulan boleh tentang toleransi ya. Intinya kita bertoleransi. Silakan kalian bisa membuat, yang suka video buatlah video sesingkat mungkin. Nah, apa sih itu toleransi? Kemudian yang suka menggambar boleh membuat poster ya. Membuat poster silakan, bebas, mau tulisan saja atau ada gambarnya boleh ya. Kemudian yang tulisan boleh kalian bercerita tentang apa sih itu toleransi. Ibu kasih waktu 15 menit silakan ya, masing-masing ya. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Toleransi dalam agama saling menghormati, dan menghargai umat agama terhadap kitab-kitab. Dalam agama ini sikap saling menghormati dan menghargai. Ya, perlu tahu. Sikap saling menghargai dan menghormati. Terima kasih untuk semuanya ya. Kalian sudah saling bekerja sama, sudah membuat video, membuat poster ya, berkelompok ya, membuat tulisan ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan sangat semangat ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan ibu dengan tadi? Capek? Senang? Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga barokah. Amin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Al-Quran, menjadi generasi pecinta Al-Quran. Sekarang kita akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa dimaafkan? Ya. Terima kasih sekali. Kita akhiri dengan bacaan adalah
dari SMP Negeri 2 Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Anita Nur Apriliana SPDI, selaku guru yang sudah saya lakukan atau sudah saya observasi kelas. Ibu Anita. Halo Bu Anita. Dan hari ini juga saya ditemani, sudah ada Bu Anggun Ratna Asih yang kebetulan beliau adalah guru pengajar praktik kami dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Anggun. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, hari ini kita akan melakukan obrolan pasca observasi yang ini merupakan tahapan ketiga atau sesi ketiga dari rangkaian supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Kemarin sudah ada obrolan pra observasi, kemudian pertemuan sebelumnya sudah dilanjutkan dengan observasi kelas yang sudah kami lakukan di kelasnya Bu Anita pada kelas 8 ini. Bu Anita, kayak hari ini Bu Anita sudah masih sehat ya Bu? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Walaupun masih pakai Masih semangat ya Bu ya? masih semangat. Masih semangat di tengah-tengah aktivitas pembelajaran yang sungguh padat ya Bu, dan cuaca atau ini yang kurang tidak ekstrim ya Bu ya, sampai suaranya juga serak-serak basah tapi tetap bisa ya Bu? Insya Allah bisa. Oke. Ya, jadi begini Bu Anita, hari ini kita akan mengobrol tahapan pasca observasi setelah saya kemarin sudah bergabung, sudah diizinkan Bu Anita bergabung masuk ke dalam kelas. Nah, Bu Anita melihat bagaimana praktek pembelajaran yang sudah Bu Anita lakukan. Jadi tujuannya kita kali ini untuk membahas terkait pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Anita, bagaimana terkait area pengembangan yang sudah kita sepakati bersama di pra observasi ya Bu ya, apakah sudah tercapai sesuai dengan yang dilakukan Bu Anita atau belum, dan hal apa saja yang sekiranya masih kurang masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian Bu Anita, dari obrolan kita kali ini untuk pasca observasi, yang Ibu harapkan dari obrolan kita nantinya setelah selesai ini apa, seperti apa yang diharapkan Bu Anita? Ya, dan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk saya ke depannya dalam mengolah pembelajaran, mengelola kelas, dan menemukan strategi baru yang kiranya sangat bermanfaat untuk anak didik. Berarti nanti berharap dari obrolan kita nanti bisa mendapatkan pengalaman baru nih Bu, melihat dari apa yang sudah dilakukan Anita kemarin, artinya untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari itu ya, untuk memberikan pendidikan yang sebaiknya untuk peserta didik khususnya dalam pelajaran pendidikan ekonomi Bu. Sebelumnya, sebelum kita bicara panjang lebar ini Bu, ada beberapa yang saya tanya sebelum saya sampaikan atau saya bacakan terkait catatan kecil saya terhadap observasi yang sudah dilakukan pembelajaran di kelas Anita. Perasaan Bu Anita saat kemarin proses pembelajaran berlangsung seperti apa Bu? Ada saya di dalam kelas, bagaimana perasaannya Bu Anita? Perasaan saya awalnya itu gimana ya, saya bisa apa enggak gitu, apakah sesuai dengan yang saya rencanakan atau tidak. Agak tegang juga, nervous mungkin ya, karena di situ ada seseorang atau orang lain untuk mengamati saya, bagaimana mengajar saya, bagaimana mengkondisikan siswa. Saya itu harus gimana, saya harus bisa apa enggak gitu, agak tegang ya. Tapi insya Allah nanti ya namanya belajar ya, enggak harus langsung bisa gitu kan. Saya percaya diri saja. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah terlaksana gimana rasanya Bu? Lega. Alhamdulillah, berarti awalnya deg-degan, nervous ya Bu ya, karena ada sesuatu yang seperti mengintai seperti itu ya. Tapi lama-kelamaan bisa menguasai diri dan akhirnya semua terlampaui dengan baik itu ya. Jadi perasaan Bu Anita seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak deg-degan ya Bu. Ini kita ngobrol seperti biasa. Itu kemarin yang sudah Bu Anita rasakan. Kemudian untuk proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin seperti apa, boleh diceritakan kembali apa yang sudah Bu Anita lakukan dan bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, apakah sudah sesuai dengan rencana Bu Anita, kemudian apakah pembelajaran kemarin memang sudah ini sudah
sesuai dengan harapan Bu Anita. Apa saja yang sekiranya masih ada yang perlu diperbaiki atau apa yang masih perlu diperbaiki atau memang semua sudah bagus semua? Boleh diceritakan dengan serinci mungkin. Ya, mau cerita sebentar sebelum saya pembelajaran gitu ya. Sebenarnya saya itu apa ya, untuk strategi atau metode saya itu minim pengalaman saya minim. Tapi saya lihat di YouTube untuk apa gitu ya. Oh, ini kayaknya pas untuk pembelajaran saya. Saya memilih pembelajaran Jigsaw. Di sini saya mempersiapkan terlebih dahulu kayak ID card itu. ID card di situ saya menamakan kelompok-kelompok dari kelompok asal kelompok ahli. Nah, dalam proses pembelajarannya saya mengawali dengan pendahuluan. Pendahuluannya insya Allah saya sudah merinci semuanya, merencanakan sesuai dengan rencana dari berdoa, kemudian presentasi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian garis besar dari materi saya sampaikan terlebih dahulu supaya anak itu siap dan terutama mengkondisikan siswa untuk siap dalam menerima pembelajaran. Kemudian untuk intinya di sini saya membentuk kelompok. Kelompok itu sudah saya bagi sebelum pembelajaran dalam saya bagikan lewat WA aku. Di situ setelah itu anak langsung membentuk kelompok. Kemudian dalam sesudah membentuk kelompok tersebut memilih satu duta untuk belajar di universitas sendiri untuk menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan ke kelompok asal. Nah, setelah memilih, kemudian yang ahli-ahli tersebut atau duta tersebut berkelompok atau membentuk kelompok dalam istilahnya universitas. Di situ membicarakan tentang materi yang akan saya sampaikan tentang kitab-kitab Al-Quran atau kitab-kitab dalam Islam itu kan ada. Setelah itu dari kelompok yang mahir tersebut setelah selesai belajar kemudian kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan apa sih pokok-pokok yang ada di dalam kitab-kitab Allah dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Setelah yang ahli itu menyampaikan, kemudian dari kelompok tersebut saya pun membagikan LPD. Di situ mereka mengisi yang sudah disediakan. Setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Kemudian setelah mempresentasikan dari masing-masing kelompok itu menanggapi dari kelompok yang sudah mempresentasikan. Setelah secara bergantian, kemudian saya memberi penguatan kepada seluruh siswa tentang materi-materi yang telah mereka pelajari dari setiap kelompok. Mungkin di situ ada kelompok yang kurang dalam menggali informasi. Saya kira dari ahli-ahli tersebut pasti berbeda-beda dalam menerima informasi. Setelah itu, setelah menguatkan, saya memberikan pertanyaan kepada siswa apa yang belum paham dari materi yang sudah saya sampaikan. Setelah itu saya menyimpulkan, tapi di sini saya menyuruh siswa, bukan saya yang menyimpulkan, tetapi siswa yang menyimpulkan apa sih kesimpulan yang sudah didapat dari pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya membebaskan siswa untuk memilih mau memakai video atau memakai poster
atau memakai cerita dari hasil pembelajaran tersebut. Mungkin di sini ini termasuk diferensi produk ya. Setelah itu saya merefleksi siswa, bagaimana perasaan siswa setelah pembelajaran. Ternyata karena jigsaw ini baru, siswa itu lebih senang karena ada kelompok ahli, kelompok asal, ada perpustakaan. Mereka kayak terfasilitasi dari pembelajaran. Kemudian saya seperti biasa refleksi dari pembelajaran tersebut, apakah siswa itu senang ataukah biasa saja. Ternyata siswa itu kebanyakan senang, walaupun memang ada beberapa siswa yang bosan ya. Mungkin karena kurang motivasi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tadi Bu Anita sampaikan dari cerita tadi memang betul sekali. Kemarin saya langsung ada dalam kelas Bu Anita juga. Saya penasaran, jadi kepengen menjadi muridnya Bu Anita nih, kembali belajar menggunakan metode baru jigsaw ini, dan saya lihat semuanya sudah, anak-anaknya juga kemarin antusias sekali ya Bu ya. Lalu tadi Ibu sampaikan tadi beberapa anak ada yang mungkin merasa bosan karena motivasinya kurang ya. Berarti mungkin di sini mengakibatkan atau menjadikan anak tersebut menjadi turun dalam memperhatikan pembelajaran itu. Kira-kira nih Bu Anita, yang dari pembelajaran yang Bu Anita lakukan kemarin, ini anak-anak motivasinya turun, kemudian fokus anak dalam pembelajaran menjadi kurang atau kurang konsisten, ini penyebab yang menyebabkan hal tersebut terjadi, kira-kira apa Bu Anita? Ya memang kemarin sih saya ada hambatan ya, ada hambatan dari pembelajaran tersebut. Anak itu memang kefokusannya menurun dari awal yang tadinya semangat, pertengahan sampai akhir itu mengalami penurunan. Ada yang agak enggak, ada yang berbicara sendiri, atau ada yang kayak gini, kayak karena mungkin apa sih, saya mungkin kurang menstimulus. Saya melakukan ice breakingnya juga cuma 1 kali. Mungkin kedepannya saya bisa melakukan di awal, di tengah, di akhir, atau mungkin di setiap anak itu mengalami penurunan, saya langsung melakukan ice breaking. Kembali Bu ya. Oke, ini hambatan yang Bu Anita rasakan tadi, konsistensi fokus siswa, motivasi siswa dalam belajar tidak konsisten dari awal sampai akhir itu ya. Tadi penyebabnya disampaikan Bu Anita, mungkin SPP-nya yang hanya dilakukan sekali. Kemudian tadi menggunakan atau cara Bu Anita dalam memfasilitasi, menstimulus anak-anak agar semuanya terlibat aktif di setiap pembelajarannya juga masih kurang bervariasi Bu ya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Bu Anita sampaikan tadi, solusi lain-lain selain yang tadi sudah Bu Anita sampaikan, mungkin ada solusi lain lagi yang bisa kita lakukan itu untuk menghadapi, untuk mengatasi hambatan yang Bu Anita rasakan saat pembelajaran kemarin, itu seperti apa? Mungkin lebih mencari strategi baru, ya, strategi baru bagaimana caranya supaya saya, tapi ini juga harus disesuaikan dengan materi yang saya sampaikan, karena terkadang materi yang saya sampaikan itu dengan metode ini tidak cocok. Mungkin saya lebih menggali lagi apakah metode apa yang pas dalam materi yang saya sampaikan. Seperti itu. Oke, berarti selain tadi lebih sering memberikan extracting atau di saat-saat jam-jam tertentu, waktu tertentu, ketika anak turun daya konsentrasinya, ditingkatkan lagi, dibangkitkan lagi, wanita juga akan mencari solusi lain seperti mencari strategi
yang cocok untuk materinya Ibu ya, agar anak-anak ini bisa terus fokus dalam pembelajaran, terus termotivasi dan terus melakukan aktivitas sesuai dengan pembelajaran itu Anita ya. Oke, ini bagus sekali Bu apa yang sudah Bu Anita sampaikan. Solusi ini apabila Bu Anita laksanakan, ini mudah-mudahan bisa mengatasi hambatan yang Bu Anita rasakan. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Bu Anita tadi, kira-kira Bu Anita untuk melakukan rencana aksi ini ya Bu ya, tadi dari solusinya kan sudah disampaikan akan memberikan atau mencari strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian juga Bu Anita akan lebih sering atau mungkin lebih memahami kondisi mahasiswa Ibu ya untuk memberikan SPG. Kira-kira untuk hal ini yang Bu Anita butuhkan dukungan seperti apa atau siapa saja yang bisa mendukung Bu Anita dalam melaksanakan solusi ini, rencana aksi ini? Ya, sebenarnya untuk mendukung ya, rekan itu sebenarnya sangat mendukung ya. Karena apa? Saya merasa kalau yang muda-muda itu saya kira strateginya itu lebih banyak dalam, apalagi kalau mereka itu banyak yang IT-nya mumpuni lah. Mungkin dari saya sendiri walaupun saya bisa, tapi untuk lebih memvariasi dari IT itu masih kurang. Mungkin itu hanya saya lebih belajar lagi. Kemudian saya lebih melakukan komunikasi kepada didik di luar pembelajaran mungkin ya, supaya didik lebih tidak canggung dengan saya. Atau terkadang itu anak itu ada yang perlu kurang mampu ini kayaknya dengan guru agama itu segan gitu. Saya mungkin lebih mendekati ke perspektif. Oke, terus ini Bu untuk dari Bu Anita sendiri ukuran keberhasilan dari apa yang sudah Bu Anita rencanakan itu seperti apa Bu? Tadi kan terkait konsistensi siswa, menjaga konsistensi fokus siswa dari akhir sampai awal, dari awal sampai akhir akan terus terjaga dengan konsisten, itu sudah disampaikan juga solusinya. Nah, ukuran dari keberhasilan kalau apa yang sudah dilakukan Bu Anita ini sudah tercapai itu seperti apa keberhasilan? Ukuran keberhasilannya satu, materi rata-rata untuk materi tidak rendah untuk khusus untuk agama ya, sedang. Kemudian ada capaian materinya ya, ada kurva naik. Kemudian untuk karakter ya, kalau dalam pendidikan agama Islam itu tidak harus semuanya itu mengalami kenaikan. Kalau satu siswa saja ada mengalami peningkatan dalam ibadah, itu sudah berhasil kalau dalam pendidikan agama Islam ya. Jadi tidak ya, namanya karakter kan harus proses, harus benar-benar tidak secara instan. Jadi saya akan lebih mundur gitu, terus maju saja terus Bu, maju ya. walaupun baru satu siswa yang berhasil tapi lanjutkan ya Bu ya. Lanjutkan. Jadi ini ukuran keberhasilan dari apa yang sudah Bu Anita rencanakan Ibu ya, terkait apa rencana Ibu dalam mengatasi hambatannya tadi, terkait meningkatkan fokus siswa dalam pembelajaran. Harapan yang dikeluarkan tadi ada kenaikan baik dari segi pemahaman siswa dari materi maupun dari karakter siswa. Dan ini tercapai dengan semaksimal mungkin ya Bu Anita ya. Harapannya tidak hanya satu Bu, tapi bisa paling tidak separuh kelas ya Ibu ya. Itu pantang mundur, maju terus. Oke Bu Anita. Selain itu Bu, ini hari ini tadi sudah banyak yang sudah Bu Anita sampaikan, mulai dari refleksi diri Bu Anita, pembelajaran yang sudah Bu Anita lakukan, kemudian juga ada tadi hambatan yang Bu Anita rasakan dan kendala yang Bu Anita rasakan saat pembelajaran kemarin, kemudian dari
membuat rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Anita dengan cara tadi ada yang strategi baru, lebih bervariasi, kemudian ada tentang kondisional siswa untuk membangkitkan lagi agar anak bisa semangat lagi, fokus lagi. Ini semua sudah bagus dan boleh Bu Anita saya sampaikan catatan-catatan kecil saya saat kemarin Mbak kita melaksanakan proses pembelajaran ini ya. Jadi kemarin kita kan sudah sepakat untuk di obrolan pra observasi untuk area pengembangan Ibu, area pengembangannya. Di sini kemarin Bu Anita sudah menyatakan terkait area pengembangan yang pengetahuan di sini dari pencapaian tujuan pembelajaran. Saya kemarin juga sudah melihat proses pembelajaran Bu Anita ini sudah sesuai dengan tahapannya, dilakukan secara utuh, lengkap, dan saya membuat menarik di pembelajaran Bu Anita kemarin itu tadi ada perpustakaan dalam kelas, kemudian ada kelompok ahli, ada kelompok asal juga mahir. Ini membuat berbeda dari model-model pembelajaran yang lainnya. Dan kemudian untuk pembelajaran diferensiasi juga saya lihat kemarin Bu Anita sudah melakukannya lengkap. Ada 3 poin ya pembelajaran diferensiasi. Prosesnya melalui ada diskusi di dalam kelompok mahir, kemudian diterapkan di dalam diskusi kelompok asalnya, dan ada diferensiasi konten dari pembuatan video atau cerpen atau poster terkait pemahaman materi yang sudah didapatkan anak-anak itu. Dan pembelajaran yang dilakukan pemerintah kemarin juga sudah bagus. Ada penarikan kesimpulan dan refleksi yang ini dilakukan oleh siswa. Jadi bukan guru yang melakukan, tapi ini sudah dilibatkan siswa sendiri yang melakukan penarikan kesimpulan serta refleksinya. Terus untuk pengembangan media kemarin juga sudah bervariasi, ada PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran, ada perpustakaan kelasnya, dan ada materi yang sudah di-share di grup juga yang bisa anak pelajari sebelumnya itu. Dan terkait dengan lingkungan belajar, saya lihat kemarin juga anak-anak sepertinya sudah nyaman sekali belajarnya karena anak sudah tahu akan bersama siapa mereka akan belajar pelan-pelan, sehingga mereka mungkin bisa pendidikan dulu di luar sebelum pembelajaran berlangsung, yang ini bisa melihat, saya bisa melihat kenyamanan anak belajar dari sini. Kemudian kemarin Bu Anita juga menyampaikan tujuan atau aktivitas modul belajar yang digunakan. Ini kan modul pelajaran yang mungkin bagi anak masih tidak tahu untuk pembelajaran pembelajaran jigsaw itu seperti apa. Anak-anak juga tertarik dengan pembelajaran itu. Ini sudah sungguh luar biasa. Saya berikan apresiasi yang tingginya untuk Anita atas apa yang sudah Anita lakukan. Harapannya nanti ke depan tadi terkait pembelajaran nasional juga sudah ada ya. Di awal Bu Anita sudah membiasakan pembelajaran menanamkan religius mulai dari pembiasaan Asmaul Husna, kemudian ada pembiasaan yang secara bergantian, ada Asmaul Husna, ini boleh terus lakukan. Insya Allah mudah-mudahan karakter religius anak akan tertanam sejak dini Bu Anita. Harapannya nanti ini bisa dilakukan secara terus-menerus di seluruh kelas ya Bu Anita, dengan pantang menyerah. Walaupun baru satu yang berubah, tapi terus lanjutkan itu. Ya Bu Anita, dari obrolan tadi saya sudah dapatkan refleksi dari Bu Anita saat kemarin pembelajaran. Kita juga tadi sudah ada rencana tindak lanjut ke depannya apa yang akan dilakukan Bu Anita untuk mengatasi yang bertahan ini. Kemudian saya juga ingin mendapatkan masukan dari Bu Anita nih Bu. Terima kasih sekali Bu Anita sudah menyelesaikan saya mulai dari kegiatan kemarin pra observasi, kemudian observasi kelas, ini yang terakhir pas observasi. Ini merupakan serangkaian kegiatan dalam coaching. Jadi tugas kami dalam pendidikan guru penggerak melakukan ini baru akan melakukan supervisi yang di dalamnya menggunakan teknik coaching. Jadi saya juga ingin mendapatkan masukan dari Bu Anita bagaimana proses yang dilakukan selama ini oleh kita Bu. Apa yang didapatkan Bu Anita dan kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan oleh saya di dalam proses coaching ini? Ya, saya sih dalam perasaan kayak ini, saya terima kasih sekali
khususnya mengelola kelas dan mengkondisikan siswa. Di sini saya mendapatkan ilmu dari panjenengan, ya, sangat bermanfaat sekali, supaya saya juga di sini saya jadi lebih apa ya, kayak lebih semangat. Ada Anda terkadang kan agak malas gitu, tapi mendengar ini jadi saya itu tergugah, maksudnya jadi lebih aktif, lebih apa ya, lebih kreatif. Terima kasih sekali Anda, Ibu Elvi sudah memberikan ilmunya, sehingga saya sudah memberikan berbagai banyak metode ya, dan saya ilmunya bertambah. Terus untuk kedepannya sih Ibu Elvi saya sudah pasca, menurut saya Ibu Elvi itu sudah bagus, sudah, karena saya lihat tidak hanya saya, panjenengan itu memberikan pengaruh positif kepada guru, sehingga lebih aktif, lebih kreatif, kayak walaupun yang tadinya tidak aktif gitu kan, sehingga mau tidak mau ada Anda langsung aktif gitu. Tapi bukan sebagai kepala sekolahnya ini ya, nyuruh-nyuruh ini betul kan Bu? Tergugah. Jadi apa namanya, kalau dalam ini jadi pengen seperti itu juga ya Bu ya. Ini mudah-mudahan harapannya nanti Mbak Rita juga bisa mengikuti program guru penggerak selanjutnya ya Mbak Rita ya Mbak. Biar nanti kita bisa bersama-sama menggerakkan sekolah ini, agar anak-anak bisa lebih maju lagi, tidak hanya satu tapi semuanya berubah. Kemudian yang perlu ditingkatkan dari saya ini Bu, terkait proses coaching yang sudah kita lakukan, saya lakukan ke Bu. Ini kan positifnya sudah, kira-kira yang perlu ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan, saya sendiri kalau merasa kurang jadinya, saya kalau suruh apa sih negatifnya dari teman gitu, terkadang saya juga apa ya, mungkin saya banyak yang kurang. Mungkin proses coachingnya kurang ini apa ya, jadi saya kurang belajar, saya kurang banyak. Iya. Berarti bisa ditambah lagi nanti ya Bu. Iya. Ini kita ada coaching-coachingan lagi boleh. Tapi memang ini coaching membatasi durasi waktu paling tidak kan hanya 15 menit. Jadi nanti bisa kita tambah di luar dengan topik pembicaraan pembahasan yang berbeda itu. Selain tadi Bu, durasi coaching yang kurang, apalagi Bu yang bisa masukkan untuk saya ke depannya, biar saya dalam mempraktekkan coaching lagi, khususnya dalam coaching supervisi akademik, saya bisa lebih baik lagi. Amin. Kalau menurut saya sih itu sisi Durasinya. ya, durasinya. Dan besok tambah lagi. Oke, siap, langsung bisa dilakukan ini Bu. Jadi hanya ini Ibu. Oke Bu Anita, ini alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Saya juga terima kasih sekali sama Bu Anita sudah membersamai saya, sudah mengizinkan saya untuk bergabung dalam pembelajaran yang perlu lakukan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita sharingkan, kita obrolkan, diskusi bersama bisa bermanfaat bagi Bu Anita untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai guru, menegakkan pendidikan yang berpusatkan dan murid-murid. Harapannya nanti ini dari Bu Anita nanti bisa tertular ke teman-teman guru yang lainnya, agar tujuan pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan kita dengar bisa tercapai dengan baik. Terima kasih sekali Bu Anita atas waktunya, atas kerjasamanya, dan untuk semuanya yang sudah bergabung bersama. Seperti yang saya mohon maaf, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa diskusi lebih dalam kondisi yang lebih baik. Bu Anita suaranya sudah lebih berdua lagi. Bu Anita, Maaf juga karena ini sebenarnya lupung. tidak apa-apa, malah saya Oke, terima kasih Bu Anita. Baik, demikian tadi obrolan pasca observasi yang merupakan serangkaian dalam coaching supervisi akademik dalam tugas aksi nyata saya di modul 2.3. Demikian
Muslim.